Kawan-kawan, di video ini saya ingin menyampaikan tentang penggunaan Zotero dalam membuat karya tulis ya. Oke, selama ini mungkin teman-teman kalau membuat tulisan itu menambahkan referensinya ya, footnote atau body note-nya itu manual kan ya. Contoh misalkan kita baca buku pendidikan adalah ya, proses dan seterusnya gitu ya. Kemudian kita kasih footnote kan ya, kasih footnote dengan pencet reference ya kan, klik reference kemudian insert footnote kan. Kita teman-teman selama ini seperti itu ya. Baru kita di sini ketikkan namanya, penulis siapa, judul dan sebagainya. Oke, nah tentu saja dengan adanya Zotero ini sudah tidak lagi dilakukan teman-teman semua. Nah, bagaimana caranya, prosedurnya bagaimana? Oke teman-teman semua. Tentu saja kita harus pastikan dulu mana bahan yang mau kita jadikan referensi ya. Oke, karena tadi kita sudah mengumpulkan bahan-bahannya di Zotero, teman-teman. Tinggal kita lihat ya. Oke, dari sekian yang sudah kita tambahkan tadi teman-teman ya di collection resume ini sudah dipilih-pilih nih, sudah dipilih ceritanya teman-teman. Pilih-pilih mana saja yang terpakai. Jadi teman-teman, ketika sudah bahan-bahannya ada di Zotero, di collectionnya, itu bisa, selain kita bisa tambah, kita juga bisa kurangkan teman-teman dia. Caranya bagaimana? Misalkan ada yang tidak cocok sama teman-teman ya, tinggal dipilih file yang mana, artikel yang mana, atau ebook yang mana, kemudian kita klik kanan saja, ada pilihan remove item from collection ya, tinggal diklik, nanti akan hilang dari collection kita. Oke teman-teman semuanya. Nah, ini sudah dipilah ada 4 artikel dan 2 ebook ya, untuk ceritanya, untuk membuat tulisannya, untuk membuat resume. Oke. Nanti yang saya contohkan tidak secara runut ya, atau bisa jadi tidak ada keterkaitan antara paragraf 1 dengan paragraf berikutnya. Ini hanya sebagai sebuah contoh saja teman-teman bagaimana cara menggunakannya. Oke teman-teman, enaknya Zotero ini tinggal kita double klik saja teman-teman ya, klik kiri 2 kali, nanti akan langsung terhubung. Oke, terhubung dengan artikelnya, kan enak banget ya, jadi nggak usah kita download teman-teman ya, sudah secara otomatis ya. Pastikan bahwasanya teman-teman harus online ya, harus. Oke, ini kita sudah dapat teman-teman jurnal simetris volume 6 nomor 2 2015. Oke, ini ada tulisan dari Yudi Irawan dan kawan-kawannya. Nah, misalkan teman-teman setelah kita baca kemudian ada nih yang menarik bagi kita ya. Misalkan saya mau paragraf kedua nih. Paragraf kedua saya copy saja. Oke. Kemudian Ctrl C ya. Ctrl C. Kita kembali ke Google Supportnya. Oke. Teman-teman tadi ada yang terlupa ya. Nah, pastikan fontnya itu sesuai dengan standar kampus kita di Times New Roman itu adalah Times New Roman ya. Font 12 itu untuk standar skripsi ya teman-teman ya. Jadi silahkan rubah dulu Times New Roman ya, Times New Roman, kemudian size-nya adalah 12 ya teman-teman semua. Oke ya, nah nanti bisa kita rapikan seperti itu. Ya, kita rapikan Ctrl J. Oke, nah ini kita sudah dapat satu paragraf artikel dan kita kutip teman-teman. Nah, ingat tadi kutipnya di mana? Kita mengutipnya dari artikel jurnal simetris ya, karya Yudi Irawan, judulnya Analisa dan Perancangan Sistem Pembelajaran. Analisa dan Perancangan Sistem Pembelajaran. Oke, kita balik lagi ke Word-nya. Nah, ini ada pilihan folder teman-teman ya. Bukan folder, maaf, menu. Ini ada Zotero kan, sudah otomatis karena kita sudah install. Kita klik saja teman-teman, kemudian nanti bisa kita tambahkan. Nah, ketika pertama kali ya, jadi ketika pertama kali kita memulai, nanti ada pilihan option kita mau menggunakan style apa. Oke ya,
nanti teman-teman bisa ke sini dulu dokumen preference, tapi ini sekali lagi hanya sekali ya, hanya sekali. Maksudnya nanti setelah kita menambahkan citasi berikutnya itu tidak akan muncul informasi kita mau pilih style yang mana gitu ya. Kita klik saja teman-teman. Nah, ini ada pilihannya. Kampus kita adalah footnote, maka teman-teman pilih yang ini ya, Chicago Manual of Style 17 Edition full note ya. Jangan lupa full note ya. Jika teman-teman mau menggunakan nanti dalam mata kuliah lain atau mau coba-coba mengirim artikel di jurnal lain yang dia menggunakan body note, maka teman-teman bisa pilih yang ini ya, apa 7 edition ini adalah body note ya. Oke, kita kembali, kita pilih adalah yang Chicago Manual of Style 17 edition full note. Tinggal oke saja. Nah, sekarang kita baru tambahkan. Klik ini aja teman-teman, add garis miring edit citation, kita klik. Nanti ada muncul seperti ini. Kita klik yang panah kecil ini, classic view. Nah, nanti muncul teman-teman. Tadi kita di yang ini teman-teman ya, judulnya analisa perancangan. Oke. Di page-nya sini tadi kita mengutipnya di halaman berapa? Lihat teman-teman. Oh, mengutip di halaman 346. Kita tulis 346. 346. Oke. Nah, kita lihat teman-teman. Muncul ya. Wah, enak kan? Jadi langsung otomatis teman-teman ya. Nah, kita rapikan. Ini kan default-nya dia fontnya Calibri ya. Calibri kita ganti menjadi Times New Roman. Jangan lupa justify rata kanan kiri ya teman-teman ya, mudah kan? Mudah sekali. Jadi ini mudah kalau kita menggunakan Zotero. Nah, ini ceritanya kita sudah dapat satu paragraf ya. Kita pengen yang lain lagi, misalkan kita mau dari sumber yang lain, kita pengen yang tulisan berikutnya nih, judulnya ini analisis deskriptif hasil belajar. Oke. Ceritanya kita sudah baca-baca teman-teman ya, kemudian kita tertarik nih, oh ini kayaknya menarik nih tulisannya nih. Nah, misal saya pengen ambil yang ini. Oke ya, ini mau saya copy. Ini ceritanya teman-teman ya, bisa jadi nggak begitu relevan karena ini hanya contoh saja. Kita rapikan lagi teman-teman. Pastikan fontnya setiap paragraf itu atau alinea sama ya. Ya, ini sudah kita dapat paragraf kedua. Lakukan hal yang sama tadi teman-teman. Masih ingat? Pilih di Zotero, menu Zotero, kemudian ya add edit citation, kita klik sini. Kita lihat tadi kita mengambil di yang kedua kan tadi ya, deskriptif ya, kita klik. Nah, jangan lupa halamannya berapa. Kalau ke sini teman-teman, kita mengutip dari halaman 340. Oke. Kita tulis 340. Setelah itu oke. Kita balik lagi teman-teman, kita lihat apakah sudah ada. Nah, muncul ya. Nice. Ini sudah muncul semua. Oke. Nah, kita enak ya teman-teman ya. Jadi udah otomatis, kita nggak usah payah ya. Kita mau motif lagi ceritanya nih, oke, dari artikel yang lain, Zotero lagi. Ini kayaknya menarik nih. Oke, kita pilih lagi. Kita lihat. Kita setelah dibaca-baca, kita misalkan tertarik untuk mengutip yang ini. Oke. Kita copy, Ctrl C. Kita kembali ke Word yang ini. Oke, sudah di copy paste, pas, kemudian pilih yang ini, yang paling kanan, teks font ini, kemudian kita rapikan, tinggal kita space aja teman-teman ya. Ya, kita tambahkan citasinya, ketik Zotero, kemudian pilih tadi yang ketiga ini teman-teman ya. Kita lihat halaman berapa. Ini ada di halaman
30. Oke ya. Nah, lihat di halaman 30, page 30. Oke, oke, kita kembali. Nah, kita sudah punya 3 footnote teman-teman dari sumber yang berbeda. Oke, enak kan teman-teman ya? Jadi memudahkan sekali kawan-kawan nih untuk membuat makalah. Nah, misalkan ketika teman-teman sudah membuat, ternyata teman-teman tertarik nih, ini kayaknya dari referensi yang pertama tadi nih, kayaknya itu ada hal yang menarik nih mau saya angkat lagi. Jadi kita mau mengutip lagi, boleh gak? Ya boleh saya teman-teman, silahkan. Nanti kita lihat tampilan seperti apa ya. Itu berarti kembali ke yang pertama teman-teman ya, ini ya. Oke. Jika teman-teman baca misalkan, oke kita baca-baca, ada yang tertarik misalkan, kita tertariknya adalah pada apa ya, kesimpulannya kita mengutip ya, misalkan kita ketik ini ya. Oke, kita copy, Ctrl V, kita kembali ke sini. Oke, nah perhatikan saja ini sesuai dengan formatnya. Oke, kita copy lagi. Maaf, kita tambahkan citasinya Zotero tadi ya. Ingat tadi ini masih yang jadi pertama ya, kita pilih yang pertama. Nah, page-nya halamannya berbeda. Jika ada di halaman 351. Oke, kita ketik 351. Oke, ya. Kita lihat tampilan seperti mana kawan-kawan semua. Nah, oke teman-teman semua. Ya. Nah, yang tadi teman-teman judulnya adalah kita ambil itu adalah analisa dan perancangan sistem pembelajaran online teman-teman ya, e-learning pada SMK Mafahul Kudus ya. Kalau teman-teman lihat, perhatikan ya. Nah, ini kan sebenarnya sudah ada yang nomor 1 nih sama sumbernya ya. Nah, itu dia lebih apa? Lebih simpel dibandingkan nomor 1 teman-teman ya, karena kan tidak ada lagi nama jurnalnya ya, langsung saja ke halaman yang berbeda. Jadi ini sudah otomatis ya, jadi teman-teman tidak usah pusing-pusingin lagi caranya bagaimana. Kalau misalkan sumbernya sama, itu secara otomatis sudah memang dihasilkan oleh Zotero ya. Jadi kita tinggal hanya menginput saja. Oke teman-teman ya, jadi semudah itu teman-teman cara untuk menambah referensi. Nah, untuk tahap awal ini teman-teman seperti ini ya, jadi per paragraf boleh silakan. Nanti kedepannya lebih mahir, teman-teman bisa satu paragraf beberapa referensi ya. Jadi upayakan memang setiap yang kita copy itu dari paragraf awal sampai akhir itu menjadi satu kesatuan ya. Jadi bukan sekedar copy paste ya. Ini saya hanya sebatas contoh saja. Pasti ketika dibaca ini tidak ada kaitannya antara yang pertama dengan terakhir ya. Nah, selagi ini adanya contoh agar bisa memudahkan kawan-kawan untuk menggunakan Zotero. Untuk sumber dari buku e-book itu pun sama caranya teman-teman. Kalau tadi kita ke Zotero, misalkan kita pilih nih buku yang ini ya. Kita klik kanan teman-teman, klik kiri 2 kali, maaf. Kemudian nanti kita muncul di halamannya nih linknya. Nah, kalau yang warna biru-biru ini teman-teman, ini nanti bisa kita akses ya. Kalau yang hitamnya tidak ya. Itulah kalau lewat Google Book itu tidak semuanya bisa kita akses ya, kecuali memang kita bayar ya, kita beli teman-teman. Misalkan saya mau yang ini, yang bagian awal. Nah, dalam ebook ini teman-teman, ini kita perlu ketik ya, kita perlu ketik. Atau nanti kalau misalkan teman-teman mungkin ada yang sudah paham bagaimana cara langsung copy paste ya di Google ebook, Google Book, tinggal kasih komentar saja ya. Teman-teman silakan bagaimana caranya untuk bisa berbagi kepada kawan-kawan yang lain. Oke, kita ketik teman-teman ya, kita ketik kata-katanya. Misalkan ini ya, lebih jauh sebagian orang melihat kondisi pendidikan saat ini sebagian orang melihat kondisi
Indonesia dan seterusnya teman-teman ya. Oke. Kan dari buku ini tadi kita sama caranya, Zotero, add edit, kemudian ada pilihan kita mau sumbernya yang mana. Tadi buku yang ini kan kita lihat di halaman berapa. Oke, kita lihat ini di halaman 5. Oke, halaman 5, kemudian sama klik OK. Nah, oke, siap teman-teman ya. Misalkan ini saya mau jadikan di sama dengan paragraf yang atas ya. Nah, kita sudah 5 referensi teman-teman, kan? 5 referensi, kita rapikan lagi. Ini teman-teman bisa sekalian aja boleh ya, sekaligus ketika sudah selesai boleh. Oke, nah teman-teman, tinggal kita kasih apa nih? Kasih judul saja. Misalkan judulnya adalah problematika pembelajaran online. Oke, jangan lupa nama kawan-kawan, nama mahasiswa. Kita tekan di tengah, Ctrl E, teman-teman. Kemudian judulnya di bold ya. Setiap awal paragraf kita kasih jadi ceritanya sudah selesai teman-teman ya. Jadi cukup satu halaman ini saja teman-teman, satu halaman. Kemudian jangan lupa teman-teman, ini bisa langsung membuat daftar pustaka. Caranya ya, kita misalkan kita klik dulu ya teman-teman ya, pengetahuan daftar pustaka. Oke, daftar pustakanya. Kemudian kita Zotero lagi, klik Zotero. Kemudian yang sebelah kanannya nih, add edit bibliografi, kita klik saja teman-teman. Nah, muncul langsung dapat pustakanya keseluruhannya. Oke, nah kan teman-teman jadi mudah. Maaf nih, Ctrl Z. Oke, tadi ke fokus ya. Teman-teman, ini caranya untuk membuat citasi ya, referensi dengan Zotero, sekaligus tadi juga kita secara otomatis langsung bisa membuat daftar pustakanya atau daftar referensi otomatis sudah tersusun ya sesuai dengan abjad, nggak usah teman-teman pusing lagi ya ngurutin apa A B B A B A C segala macam ya, sudah otomatis gitu ya. Itu teman-teman, semoga ada manfaatnya apa yang saya sampaikan terkait tentang memaksimalkan Zotero sebagai salah satu pengelolaan referensi, sitasi untuk teman-teman membuat karya ilmiah, tulisan dan lain-lain. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri dengan membaca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.